Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Nur Hadi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai risk management in public sector, general overview and study case Dukcapil. Di sini ada Asni, Fadil, saya sendiri Renanda, ada Nadira dan Riri. Oke, next. Oke, overview in general. Di sini ada regulasi manajemen risiko di sektor publik. Perlu diketahui sebelumnya bahwa sebenarnya pemerintah sendiri tidak ada aturan tetap mengenai manajemen risiko, tapi ada beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, lalu ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019, lalu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017, dan ada keputusan Kemenpan RB Nomor 45 Tahun 2013. Lalu di sebelah kanan bisa dilihat di sini adalah perkembangan manajemen risiko menurut Deloitte and Touche tahun 2003. Di sini manajemen risiko sudah ada dari tahun 1950 hingga 1960-an yang dikenal dengan traditional risk management atau TRM. Kemudian beranjak ke tahun 1970-an ada risk management gains wider acceptance, kemudian ada tahun 1980-an ada compliance begin risk department typically focus on insurance. Kemudian ada tahun 90-an ada di sini membahas mengenai risk management matures as companies began to focus on business risk, dan tahun 2004 di sini ada release of COSO IRM integrated framework. Oke, by the next. Oke, selanjutnya kita mulai dahulu dari identifikasi risiko di sektor publik secara general. Di sini terdapat beberapa risiko yang telah kami kelompokkan, di mana ada risiko terhadap sumber daya manusia, kemudian anggaran, organisasi, teknologi dan informasi, serta risiko lainnya. Pada risiko SDM, kita melihat banyak risiko yang terjadi di sektor publik, terutama masalah kepegawaian. Yang pertama itu ada risiko tentang pegawai merasa superior. Orientasinya itu adalah dilayani bukan melayani. Hal ini banyak kita jumpai terutama pada sektor publik yang berada di daerah-daerah Indonesia. Walaupun secara teknisnya pegawai itu atau ASN itu harus melayani masyarakat bukan dilayani. Kemudian kesejahteraan dan kesehatan para pegawai. Di sini itu masih terdapat pembicaraan tentang kesejahteraan pegawai terutama ASN, terus honorer dan sebagainya. Yang mana negara masih terlalu abai dengan hal itu dan banyak pegawai yang merasa kesejahteraannya tidak terjamin. Sedangkan untuk kesehatan masih dijamin oleh BPJS Kesehatan saja. Kemudian adanya ketidaksesuaian kemampuan pegawai dengan tugas yang diberikan oleh instansi terkait. Terkadang pegawai itu direkrut oleh petugas-petugas penyeleksi itu tidak berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir itu adalah masalah nepotisme. Ini tidak terlepas dari permasalahan politik ya, politik yang ada di setiap instansi, yang mana mereka yang merasa dekat dengan keluarganya atau merasa dekat dengan seseorang itu bakalan ada timbul rasa-rasa nepotisme dan menerimanya untuk masuk ke dalam institusi itu, bukan berdasarkan kompetensinya. Kemudian yang berikutnya itu adalah di risiko organisasi. Yang pertama itu adalah ketidakjelasan strategi organisasi dalam mengidentifikasi risiko secara utuh. Sebenarnya organisasi di sektor publik itu sudah memiliki sistem pengendalian internal yang mana dan pengawasan yang mana hal itu sudah jelas SOP-nya dan peraturan-peraturannya. Cuma tidak sinkron dan organisasi tidak punya strategi yang berkelanjutan untuk setiap kegiatan dan setiap pelaksanaan dari organisasinya sendiri. Selanjutnya komunikasi tidak efektif. Ini sebenarnya masih ada gap antara atasan dan bawahan. Kemudian berikutnya adalah masalah anggaran, itu ada korupsi. Korupsi ini sangat-sangat sering terjadi di sektor publik. Dan terakhir itu korupsi yang cukup besar dilakukan oleh Menteri Kominfo.
Kemudian ada risiko anggaran yang selanjutnya itu adalah pemborosan anggaran. Terkadang anggaran itu dinilai boros karena pada akhir tahun itu tujuan anggaran itu adalah untuk anggaran itu digunakan adalah untuk penyerapan anggaran. Tidak jelas terkadang bagaimana penggunaannya itu untuk apa, dan hal itu menyebabkan anggaran itu boros sia-sia walaupun anggaran itu terserap. Kemudian adanya pendapatan negara yang sedikit. Sektor utama pendapatan negara itu adalah pajak. Cuma pajak itu walaupun secara per tahun itu ada peningkatan pemasukan untuk negara, namun hal itu tidak terjamin lagi karena adanya kasus-kasus yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang mengurusi kepajakan itu menurun karena adanya kasus korupsi. Kemudian masalah teknologi dan informasi yang paling utama terjadi itu adalah masalah serangan cyber. Ini kalau misalnya sektor publik itu sudah melakukan transformasi ke arah digital, maka salah satu hal yang perlu diawasi dan dimitigasi risiko-risikonya adalah serangan cyber. Dan selanjutnya juga ada risk di teknologi dan informasi tentang sulit untuk pemerataan akses dari pusat ke daerah. Ternyata di pusat itu sudah melakukan transformasi digital dan seluruh kegiatan pelayanan itu sudah terhubung dengan teknologi. Cuma hal itu masih tidak sinkron. Apa yang disampaikan oleh pusat di daerah tidak terlaksana dengan baik. Kemudian ada bencana alam, ini risiko yang sulit ditebak, tapi kita punya warning kalau negara kita ini rawan bencana alam, terutama gempa bumi, banjir, longsor. Dan selanjutnya itu adalah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Mungkin di next. Selanjutnya, kami menganalisis generalis risk yang sudah kami identifikasi tadi ke dalam probability impact matrix, di mana di sini kami mengidentifikasi risiko itu tergolong tinggi dan medium. Walaupun dalam probability and impact matrix ini tuh ada yang low dan medium, cuma kami mendapati kebanyakan risk itu adalah risk yang risikonya tinggi, yaitu risk yang pertama tadi di bagian SDM, yang kedua 3, 4 itu termasuk tinggi, kemudian di bagian organisasi itu juga tergolong tinggi, dan di risk 6 dan 5, kemudian di anggaran juga tergolong tinggi, dan kita lihat untuk risiko peraturan yang tumpang tindih itu skalanya masih medium. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada framework evaluate the risk. Nah, framework yang tadi dijelasin itu ada 5 tahap, dan tadi dari tahap 1 sampai 4 udah dijelasin sama Fadil, dan analyze-nya itu menggunakan probability dan impact matrix. Nah, selanjutnya itu ada tahap treat the risk. Jadi sebenarnya langkah dasar dari treat the risk ini adalah risk profiling dengan menggunakan entitas atau sistem yang akan dievaluasi. Nah, dari risiko-risiko yang telah dijelaskan oleh Fadil sebelumnya, sebenarnya kita bisa lihat ya dari risiko-risiko kayak cybercrime dan lain itu, kalau misalnya risiko-risiko tersebut termasuk ke risiko negatif. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan strategi memperlakukan risiko negatif. Nah, dan itu tuh ada 4 cara, yaitu yang pertama ada dihindari, lalu transfer, dikurangi, dan diterima. Nah, yang risiko-risiko yang dapat dihindari itu dari tabel sebelumnya itu merupakan probability yang tinggi dengan impact yang tinggi, lalu transfer dengan probability medium dengan impact tinggi, yang dikurangi itu dengan probability tinggi dengan impact medium, dan yang diterima merupakan probability medium dengan impact medium. Next. Nah, secara lebih detail dan lebih jelasnya, gimana sih cara kita untuk memperlakukan dan memitigasi risiko-risiko negatif yang sudah kita kategorisasikan ke 4 cara untuk
mitigasinya, yaitu yang pertama dihindari sesuai dengan title dihindari ya. Jadi tadi masalah tentang risiko disbalance pekerjaan. Eh, ini kita dapat mitigasi dengan cara melakukan standarisasi penerimaan SDM sesuai dengan kebutuhan gitu. Lanjut untuk terkait masalah dan risiko nepotisme dapat dilakukan dan implementasikan kebijakan anti nepotisme yang kemudian dilakukan transparansi dan setelah transparansi dilakukan sistem evaluasi objektif baik dari internal maupun eksternal. Lalu untuk masalah korupsi dapat dihindari dengan cara melakukan audit internal dan eksternal, dan untuk risiko cybercrime dapat dilakukan manajemen akses. Jadi sudah ditentukan dari awal jabatan-jabatan mana saja yang memanajemen akses untuk informasi tersebut dan proteksi data. Lalu untuk probability medium impact tinggi yaitu transfer, ini ada risiko ketidakjelasan strategi dan analisis yang menyebabkan sulitnya pemerataan. Nah, ini tuh dapat kita lakukan transfer beban kerja gitu ya. Soalnya kan ketidakjelasan strategis ini kadang tuh bisa kayak menimbulkan apa ya, kayak eh, ujung dari jadi kayak menghambat jalannya dan kayak bingung gitu solusinya kayak gimana. Nah, oleh karena itu dapat diantisipasi dan dimitigasi dengan melakukan kerjasama dengan lembaga manajemen risiko. Lalu tadi ada dijelasin juga risiko tentang pendapatan negara yang mungkin kadang naik ataupun turun. Nah, ini dapat dimitigasi dengan diversifikasi pendapatan dari BUMN ataupun perusahaan. Jadi jangan terlalu bergantung dengan APBN negara gitu. Lalu untuk memperlakukannya dengan cara dikurangi itu, contohnya ada risiko superioritas pegawai, itu dapat dikurangi dengan cara melakukan pelatihan, terus diimplementasikannya kode etik, lalu dilakukan monitoring dan pelaporan. Lalu untuk risiko kesejahteraan pegawai dapat dilakukan monitoring kayak hal-hal apa aja sih yang perlu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Lalu dibersamai dengan pendaftaran BPJS sejak diterima. Atau mungkin jika nanti BUMN atau perusahaan ingin mendapatkan kayak fasilitas-fasilitas yang menunjang hobi dari pegawai. Lalu yang terakhir ini dari cara untuk dikuranginya itu dengan ada risiko pemborosan anggaran, itu dapat dikurangi dengan perencanaan, monitoring, dan audit berkala. Lalu yang terakhir dengan probability medium dan impact medium, risiko-risiko tersebut dapat diterima. Nah, ini tuh ada dua risiko, yaitu komunikasi tidak efektif dan bencana. Nah, sebenarnya kayak komunikasi tidak efektif itu maksudnya hal yang sangat wajar terjadi di sebuah perusahaan, bahkan organisasi kecil gitu ya. Nah, satu-satunya cara yang paling efektif untuk menanggapi hal ini itu menerima risiko tersebut. Nah, tapi kita harus memitigasi dampaknya dengan menetapkan sistem dan saluran komunikasi yang satu pintu gitu. Jadi kalau misalnya dari WhatsApp ya WhatsApp aja gitu untuk mencegah kayak timbulnya hoax atau variasi risiko yang dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Lalu untuk bencana sendiri mungkin kadang kan tidak bisa dicegah gitu ya. Makanya oleh karena itu untuk memitigasi dampaknya kita dapat membuat plan B. Next. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana secara general manajemen risiko di sektor publik pada umumnya. Nah, sekarang mari kita melihat secara lebih fokus realita yang ada, khususnya bagaimana implementasi manajemen risiko di sektor publik untuk studi case Dukcapil. Nah, di sebelah kanan kita mungkin sudah terlihat ya ada foto kartu keluarga yang menjadi bungkus nasi rames, ataupun ini ada fotokopian
e-KTP ya, e-KTP tapi difotokopi kemudian menjadi bungkus gorengan. Mungkin kita semua sudah cukup familiar ya dengan hal-hal di sini, dan ini juga sempat ramai diperbincangkan oleh warganet beberapa waktu yang lalu, dan nampaknya sampai sekarang problematika data-data pribadi kita yang selama ini dikelola Dukcapil ini masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai, dan ini yang menjadi sorotan kami di study case kali ini, yaitu bagaimana sih sebenarnya Dukcapil ini apa yang salah dalam manajemen risiko dan apa saja kegagalan yang selama ini terjadi. Nah, mungkin boleh di slide selanjutnya. Oke, jadi kami mengidentifikasi 3 kegagalan di Dukcapil Indonesia yang itu mengindikasikan bagaimana upaya manajemen risiko ini tidak terjadi dengan baik di Dukcapil sebagai salah satu instansi publik di Indonesia. Yang pertama adalah red tape birokrasi ya, jadi birokrasi yang sangat berbelit-belit seperti itu. Yang pertama, tentunya pengurusan dokumen, masih banyak ditemui pengurusan dokumen ini memakan waktu lama dan prosesnya pun juga sangat complicated atau sangat rumit dari satu pihak ke pihak lain, bahkan terkadang alur birokrasinya itu tidak jelas seperti itu. Dan dampaknya itu akhirnya ditemui banyak sekali praktik-praktik calo, dan ini uniknya calo ini bukan hanya calo eksternal, tapi justru dari calo internal. Jadi dari pegawai Dukcapil itu sendiri juga banyak ditemui melakukan praktik calo ini untuk membantu orang menggunakan pelicin uang dan berbagai mekanisme lainnya. Dan ini menunjukkan bagaimana risiko-risiko birokrasi yang rumit ini tidak dilakukan, risiko ini terjadi dan sampai sekarang pun masih belum diperbaiki seutuhnya. Dan yang kedua adalah mimpi digitalisasi ya teman-teman. Jadi di sini integrasi dan digitalisasi itu masih menjadi mimpi. Kita sekarang masih disibukkan oleh memfotokopi berkas-berkas seperti itu. Dan sebenarnya saat ini sudah dilakukan upaya manajemen risiko melalui aplikasi Dukcapil online. Namun sayangnya aplikasi ini juga belum berjalan dengan efektif karena masih sering terjadi error, dan juga sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan aplikasi dan bagaimana fungsinya, sehingga eksistensi aplikasi ini menjadi dipertanyakan dan dia belum bisa menyelesaikan akar permasalahan yang ada seperti itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah pencurian data. Jadi data-data penting, padahal data pribadi, data masyarakat Indonesia menjadi rawan sekali untuk dicuri karena kembali lagi kepada problematika akar di mana Dukcapil belum mampu mengintegrasikan dan mendigitalisasikan semua data milik pribadi masyarakat Indonesia, sehingga data-data tersebut rawan dicuri dan saat ini juga belum ada mekanisme dan penanganan yang tepat. Walaupun memang ini ada peran dari human failure ataupun dari masyarakat itu sendiri yang belum awam terhadap perlindungan data dan lain sebagainya, tetapi kami mengidentifikasi bahwa ada kelalaian dari Dukcapil untuk membuat tindakan preventif bagaimana kemudian penipuan ini bisa dihentikan di Indonesia, sehingga sekarang mungkin masih sering kita temui adanya pinjol-pinjol yang tidak jelas keberadaannya maupun penipuan-penipuan yang mengatasnamakan data orang lain, dan itu terjadi karena pencurian data yang tidak kunjung selesai permasalahannya di Indonesia. Dan nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nadira bagaimana ini kemudian ditarik benang merahnya apa yang terjadi dalam manajemen risiko di sektor publik Indonesia. Boleh dilanjutkan. Terima kasih. Oke, karena tadi udah dijelasin ya sama teman-teman sebelumnya di mana kita sudah membahas risiko di sektor publik secara general dan sudah melihat sedikit study case dari dalam salah satu sektor publik kita yaitu Dukcapil. Sebenarnya kenapa sih risiko di Indonesia tuh di sektor publik khususnya masih problematik? Dari indikasi-indikasi risiko yang sudah disampaikan sebelumnya, kita tuh bisa melihat ya teman-teman, karena ada indikasi bahwa manajemen risiko ini tuh masih tidak sustain. Misalnya sudah ada manajemen risiko, sudah ada indikasi risiko, tapi tidak dijalankan dengan baik sehingga terjadilah kasus-kasus seperti yang terjadi di Dukcapil. Di sini kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa asumsi mengapa manajemen risiko Indonesia itu masih belum optimal gitu. Pertama karena bukan prioritas. Kenapa bukan prioritas? Kita bisa melihat bahwa ketika suatu isu sudah menjadi prioritas, seharusnya pemerintah itu bisa serius gitu dalam menghadapi permasalahan ini gitu. Tapi seperti yang sudah kita lihat, resiko itu sudah ada kebijakannya gitu yang sudah menyinggung terkait manajemen resiko itu wajib dilakukan. Kemudian sudah ada indikasi-indikasi resiko, tapi nyatanya tidak dijalankan dengan baik dan benar gitu. Selanjutnya ada tanggung jawab perseorangan. Ada asumsi bahwa terjadinya manajemen resiko ini tidak diprioritaskan itu adalah karena mungkin terjadi
mungkin ada mindset bahwa manajemen risiko ini tuh hanya tanggung jawab orang yang bersinggungan langsung dengan divisi tersebut gitu, bukan tanggung jawab setiap orang yang ada dalam sebuah institusi. Selanjutnya ada kerumitan, ya seperti yang sudah kita ketahui bahwa mengidentifikasi resiko itu tuh suatu hal yang rumit ya, karena memerlukan perhitungan dan tidak bisa asal gitu. Kerumitan-kerumitan ini tuh bisa menjadi apa ya, halangan bagi SDM yang ada di institusi publik Indonesia ketika belum adanya kesadaran. Nah, kami itu kembali lagi menjadi tanggung jawab perseorangan itu ketika tidak ada kesadaran bagi seluruh institusi untuk memprioritaskan risiko, maka kerumitan-kerumitan yang harusnya ini sudah menjadi tugas mereka tuh menjadikan alasan mereka untuk tidak meneriusi mitigasi manajemen risiko ini. Selanjutnya, tidak berkelanjutan dan formalitas. Kedua hal ini tuh saling berhubungan ya, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, manajemen risiko sudah ada kebijakannya, sudah ada indikasi risiko dan panduan, namun tidak diseriusin, tidak ada berkelanjutan. Jadi indikasi sudah dilakukan, tapi tidak diterapkan gitu loh. Karena bisa aja ini tuh hanya dianggap formalitas, jadi kayak dianggap, oh yang penting sudah terjadi diindikasi risikonya, mitigasi ya udah seadanya aja. Dari kita lihat dari 5 faktor tersebut bisa ditarik benang merah bahwa mungkin masih ada kurangnya komitmen pemerintah akan pelaksanaan manajemen risiko. Komitmen yang rendah ini menyebabkan resiko-resiko yang tadi sudah disebutkan menjadi tidak prioritas, tidak ada kesadaran tanggung jawab bagi institusi, menjadi semua hal yang rumit menjadi suatu alasan untuk menghalangi berjalannya manajemen risiko, tidak sustain dan hanya dianggap formalitas. Kemudian sebenarnya komitmen ini tuh harus dilakukan oleh siapa kalau ini bukan tanggung jawab perseorangan gitu. Semua orang yang terlibat dalam institusi itu harus melakukan manajemen risiko ini dari top manajemen, middle management, low management, dan project level. Nah, manajemen risiko yang harus dilakukan itu meliputi seluruh tahapan dari identifikasi hingga evaluasi. Pertama adalah identifikasi, yang dimaksud identifikasi di sini adalah seperti yang sudah dilakukan oleh kelompok ini di awal, yaitu memetakan apa saja risiko yang mungkin terjadi. Kemudian evaluasi yang pertama yaitu melakukan priority list, mana risiko yang paling besar impact-nya hingga mana yang paling rendah impact-nya. Selanjutnya pada pengelolaan yaitu bagaimana kita mengelola risiko ini, dan selanjutnya bagaimana menangani risiko-risiko yang dapat dikelola setelah dipetakan akan ditangani, dan selanjutnya setelah ditangani kita harus melihat nih bagaimana selanjutnya implementasinya apakah sudah berjalan dengan benar, dan lebih lanjut implementasi itu harus dievaluasi kembali untuk memetakan resiko lagi yang mungkin muncul dari kebijakan yang sudah diambil. Mungkin itu dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.